Kisah Nabi Daud dan gunung yang bertasbih bersamanya. Sebelum sahabat Syakur Islam menonton video kami ini, jangan lupa klik subscribe dan like agar sahabat dapat menonton video kami selanjutnya. Nabi Daud adalah nabi yang dianugerahi Allah dengan suara yang sangat indah dan merdu. Bahkan, ada cerita tentang kisah Nabi Daud dan gunung yang bertasbih. Bagaimanakah kisah tersebut? Nabi Daud adalah utusan Allah dan khalifahnya di wilayah Baitul Maqdis. Nama lengkapnya adalah Daud bin Aisyah bin Uwaid bin Abir bin Salmun bin Nashun bin Uwainazib bin Iram bin Hashrun bin Farsun bin Yahuza bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim al-Khalil. Ibnu Katsir menceritakan hal ini dalam bukunya yang berjudul Sejarah Lengkap Kehidupan Para Nabi sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Isa alaihissalam. Sejak kecil, Nabi Daud sudah dikaruniai banyak hal oleh Allah. Kehebatannya terlihat dari keberhasilannya mengalahkan Jalut. Selain itu, ia juga dikaruniai Allah suara yang sangat merdu. Berkaitan dengan suaranya yang sangat indah, ada sebuah cerita yang sangat terkenal, di mana ada kisah Nabi Daud dan gunung yang bertasbih. Bagaimanakah kisah tersebut? Berikut ulasannya. Kisah Nabi Daud dan gunung yang bertasbih. Allah berfirman dalam surah Saba ayat 10 yang berbunyi. Artinya, sungguh, benar-benar telah kami anugerahkan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, wahai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang kali bersama Daud. Kami telah melunakkan besi untuknya. Kemudian, Allah juga berfirman dalam ayat selanjutnya, yakni surah Saba ayat 18 yang berbunyi. Artinya, kami jadikan antara mereka dan negeri-negeri yang kami berkahi, Syam beberapa negeri yang berdekatan dan kami tetapkan antara negeri-negeri itu jarak perjalanan. Berjalanlah kamu di negeri-negeri itu pada malam dan siang hari dengan aman. Ibnu Abbas, Mujahid, dan beberapa ulama lainnya berkomentar mengenai ayat ini. Gunung-gunung ikut bertasbih kepada Allah sebab Dia telah menganugerahkan suara yang sangat merdu kepada Nabi Daud, suatu karunia yang tidak diberikan kepada siapapun. Oleh karena itu, ketika Nabi Daud membaca kitab Zabur, burung-burung yang terbang di angkasa mendarat untuk mendengar lantunan suaranya, gunung-gunung ikut bertasbih bersamanya di waktu pagi dan sore hari. Wahab bin Munabbih mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mendengarkan kemerduan suara Nabi Daud, melainkan ia akan berjalan dengan sebelah kakinya seperti berdansa. Manusia dan segala jenis hewan akan rela berhenti untuk mendengarkan kemerduan suaranya. Bahkan ada dari hewan-hewan itu mati kelaparan dan sungai pun berhenti mengalir. Ibnu Juraij pernah bertanya kepada Atta tentang membaca kitab suci dengan dilagukan. Kemudian, ia menjawab, hal itu tidak mengapa. Aku pernah mendengar Ubaid bin Umar berkata, dulu Daud pernah mengambil rebana dan menabuhnya. Lalu beliau membaca kitab suci. Beliau mengulang-ulang suaranya. Beliau sengaja melakukan hal itu agar beliau bisa menangis, begitu juga yang mendengarkannya. Di samping memiliki suara yang amat merdu dan indah, Nabi Daud juga sangat cepat dalam membaca kitab Zabur. Hal ini sesuai dengan hadits Rasulullah yang berbunyi, Daud sangat lincah dalam membaca kitab. Beliau pernah memerintahkan seseorang memasang pelana kudanya sementara beliau sendiri membaca kitab. Sebelum pelana kuda itu selesai dipasang, beliau lebih dulu selesai membaca Al-Quran, kitabnya. Beliau juga tidak makan, kecuali dari hasil kerjanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Mengenai anugerah suara yang sangat indah milik Nabi Daud, salah seorang sahabat Rasulullah ternyata juga memiliki suara yang mirip dengan milik Daud. Diriwayatkan oleh Ahmad, bahwasanya Aisyah pernah berkata, Rasulullah pernah mendengar suara Abu Musa al-Asy'ari ketika ia sedang membaca Al-Quran. Kemudian beliau bersabda, Abu Musa al-Asy'ari dianugerahi keindahan suara dari seruling kepunyaan Daud. Hadis riwayat Ahmad. Sahabat sekalian, semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.